Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Gigin, owner Sudi Mampir Kopi. Hari ini saya akan membahas hal-hal yang mempengaruhi rasa pada kopi ya. Karena masih ada pelanggan atau penikmat kopi yang mengira rasa kopi itu sama dengan daerah yang sama, rasanya sama gitu. Padahal dengan daerah yang sama, rasanya bisa berbeda-beda. Bahkan sulit untuk menemukan rasa yang sama ya dalam kopi. Misalkan gini, ada satu pelanggan dari kedai A. Biasa ngopi apa nih? Ciwidey ya. Ngopi Ciwidey ini dia biasa ngopi di kedai A itu prosesnya full wash atau jenisnya robusta. Di sini dia menemukan kopi Ciwidey. Wah, ada kopi Ciwidey ini enak nih, kopi yang biasa saya minum. Pas saya seduh, saya sajikan, terus dia minum itu kok, wah, kok rasanya beda kok di sini mah, katanya teh. Enakan yang di sini daripada di tempat yang lama. Kenapa kopinya lebih enak yang di sini? Gitu kan? Padahal kopinya sama-sama Ciwidey. Nah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi rasa pada kopi. Ya, hal-hal yang mempengaruhi rasa pada kopi, padahal bijinya dari daerah yang sama, tapi menghasilkan rasa yang berbeda. Yang pertama, ya jenis kopinya. Jenis kopinya apa dulu yang biasa kalian minum? Arabica kah? Robusta kah? Kalau nggak tahu tanya aja ke baristanya. Ah, ini Arabica atau Robusta? Gitu. Untuk Arabica itu apa atau Robusta itu apa? Nanti di video yang lain ya. Jenisnya dulu. Arabica atau Robusta. Kalau sama-sama dari Ciwidey, yang satu Robusta, yang satu Arabica, pasti rasanya beda ya. Karena Robusta rasanya cenderung pahit dibanding Arabica yang lebih fruity, lebih asam dan lebih manis. Itu ya, walaupun daerahnya sama, tapi jenis kopinya beda, rasanya akan berbeda. Terus sekarang jenis kopinya udah sama, tapi proses pasca panen. Nah, yang kedua, proses pasca panen itu berbeda. Misalkan sama-sama Ciwidey, sama-sama Arabica. Nah, di kedai yang biasa kalian minum itu prosesnya full wash. Tapi di sini adanya natural. Itu akan berbeda juga rasanya. Karena kalau saya ambil contoh ya, kalau full wash itu pengolahannya kopi dipetik, kemudian dicuci, kemudian digiling atau dikupas, kopinya dikupas sehingga bijinya dikeluarkan dari kulit, kemudian dicuci lagi pada air yang mengalir ya. Kemudian baru dijemur. Jadi kopi dijemur itu dalam keadaan tanpa kulit. Beda sama kopi yang natural. Kopi yang natural itu kopinya dipetik, kemudian dijemur dengan kulit-kulitnya. Jadi akan lebih menyerap sari-sari yang ada di dalam kulit, diserap oleh biji gitu. Habis kering dijemur dengan kulitnya, baru dikupas, dipisahkan dari kulit ya. Jadi kalau full wash
dijemur tanpa kulit. Kalau natural dijemur dengan kulit. Itu jelas rasanya berbeda. Untuk proses pasca panen itu sudah ada di video sebelumnya ya. Kalian cari aja di video-video Sudi Membuat Kopi tentang proses pasca panen. Itu ada proses pasca panen full wash, semi wash, natural, terus honey. Honey itu terbagi menjadi 3. Ada yellow honey, red honey, black honey, ada kopi wine, ada kopi luwak ya. Walaupun asalnya sama, jenisnya sama, tapi proses pasca panennya berbeda, rasanya bisa berbeda ya. Saya bisa misalkan saya beli ke petani kopi Ciwidey ya. Yang satu full wash, yang satu semi wash, yang satu honey, yang satu wine. Semua toples kopinya dari Ciwidey. Nah, setiap toples itu beda pasca panen, itu pasti beda rasa. Ya. Yang ketiga, sangrai. Udah kopinya sama, Arabica. Daerahnya tadi sama ya, kita ambil contoh Ciwidey aja. Daerah sama, Ciwidey. Jenis Arabica. Proses pasca panen natural. Udah sama semua nih. Kemudian cara sangrainya berbeda. Akan menghasilkan rasa yang berbeda juga. Contohnya, kopi yang disangrai terus selesainya hasilnya lebih terang dengan yang lebih gelap itu akan berbeda. Kita sebut aja light, medium, dan dark ya. 3 ini, light, medium, dark. Kalau light itu kopinya masih coklat terang, medium itu coklat, nah ini dark itu coklat kehitaman ya. Kalau yang lebih terang itu pasti rasanya lebih asam, lebih fruity. Karena zat-zat yang ada di dalam kopi itu belum sepenuhnya menghilang gitu, masih tetap terjaga. Dibanding yang dark, itu zat-zatnya akan hilang karena disangrai lebih lama. Kandungan-kandungan yang ada di kopinya itu hilang dan cenderung rasanya pahit. Gitu ya. Kalian tanya dulu ini levelnya, apakah light ataukah medium ataukah dark gitu yang biasa kalian minum. Tanya aja ke baristanya. Ini level roastingnya apa gitu. Nanti si barista pasti akan menjelaskan. Ya. Kemudian misalkan sama-sama light atau sama-sama medium, tapi waktu sangrainya berbeda. Ya. Light-nya yang satu itu waktu sangrainya 9 menit. Light yang kedua waktu sangrainya 12 menit. Sama-sama light, tapi waktu sangrainya berbeda, rasanya juga akan berbeda. Ya, karena misalkan yang 9 menit apinya langsung besar, kemudian dia diangkat pada menit ke-9, ya. Masih terang gitu. Yang kedua, pakai api yang kecil, jadi waktu sangrainya lebih lama, tapi sama-sama light. Di menit ke-12. Itu rasanya nanti akan berbeda. Ya. Level sangrai. Udah sama nih level sangrainya misalkan. Jadi daerahnya sama, Ciwidey. Terus jenisnya Arabica. Proses pasca panennya natural, level sangrainya light
atau medium ya. Udah sama nih empat-empatnya. Yang kelima apa? Ada lagi metode seduh ya. Apalagi di dalam metode seduh itu banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi rasa kopi ya. Dari yang pertama, alat seduhnya. Kalian biasanya pakai apa di rumah atau di kedai kopi sebelumnya? Di rumah misalkan ditubruk kopinya. Tubruk dengan difilter beda rasanya ya. Terus ini misalkan pakainya pour over ya, ini V60 dan ini French press, rasanya beda ya. Yang satu cuma dituang, disiram, terus kopinya ke bawah. Yang satu direndam kopi dengan air ya, itu beda rasanya. Alat seduhnya ya, dari metode seduh ada alat seduh yang bisa mempengaruhi. Yang kedua, gilingan atau halus, medium atau kasar itu berbeda. Misalkan kalian tubruk, metodenya tubruk biasa ya, seperti yang selama ini kita kenal. Kopi, air dicampur jadi satu di sini ya. Yang satu tubruk tapi kopinya halus dengan tubruk yang kasar atau yang medium, itu rasanya akan berbeda karena kopi yang halus itu dia akan mengekstrak lebih maksimal daripada kopi yang kasar gitu. Jadi sesuai selera. Kalau kalian sukanya rasanya yang lebih strong ya bisa yang halus atau yang medium. Tapi kalau yang kalian sukanya yang fruity ya, yang lebih sweet, lebih manis, kalian bisa yang kasar gitu ya. Jadi tubruk harus gilingannya harus halus atau harus medium, harus kasar, itu tergantung selera kalian ya. Kemudian suhu pada airnya ya. Tadi alatnya udah sama, V60, level gilingannya udah sama, medium. Tapi yang satu pakai 93 derajat, yang satu 85 derajat. Itu akan berbeda rasanya karena air yang lebih panas akan mengekstrak kopi lebih maksimal dibanding air yang lebih dingin. Gitu. Ya. Jadi ada di metode seduh itu bisa alat seduhnya, level gilingannya, suhunya. Ini yang utama ya. Jadi balik lagi ya ke topik utama, untuk menemukan kopi yang rasanya sama gitu, gimana caranya? Jadinya kan katanya susah nih menemukan kopi yang rasanya sama. Tips dari saya sih, ya kalian jangan rubah supplier kopinya ya. Jadi kalian misalkan suka dengan kopi yang ini, kopi Ciwidey natural, kalian suka, kalian beli aja ini terus ya. Kalau kalian beli Ciwidey natural di roaster yang lain atau di kedai yang lain, itu susah untuk menemukan rasa yang sama karena banyak faktor yang tadi ya gitu. Tapi kalau kalian ingin selalu mengeksplor rasa-rasa kopi yang sangat beragam ya, yang sangat kaya ini, kalian bisa
coba yang satu, coba yang satunya lagi, coba yang lain. Terus ya, karena sayang lah, rasa kopi itu unik-unik ya. Tapi kalau kalian, ya ini tergantung selera ya. Kalau kalian terus mencoba hal yang sama gitu ya, tanpa mencoba hal-hal yang baru, rasa baru, itu siapa tahu ada rasa yang lebih unik yang kalian sukai gitu nantinya gitu ya. Kopi itu rasanya sepertinya tak terbatas gitu ya. Inovasi-inovasi dari petani, dari sangrai, dari alat seduh, itu banyak sekali yang bisa kita ulik ya untuk menghasilkan rasa kopi yang berbeda-beda. Ya, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya lebih semangat membuat video-video tentang kopi lainnya. Ya, kalau ada yang mau dibahas silakan komen aja. Mau dibikinin video silakan komen aja di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu dan kita bisa membuat videonya, kita akan bahas, kita akan buat videonya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.